Nah, kita mulai dari definisi ini. Jadi Kapita Selecta itu adalah bunga rampai karya ilmiah yang dianggap penting. Nah, ini dari definisi ini, maka kita bisa lihat bahwa bunga rampai ini adalah kumpulan bunga yang dikumpulkan dari berbagai jenis bunga gitu Pak ya. Kemudian karya ilmiah berarti ini adalah hasil kajian yang memang terstruktur dan yang pasti dia memiliki ukuran ilmiah atau sainsnya ini. Kemudian dianggap penting. Nah, dianggap penting inilah yang mengerucut kalau judulnya Kapita Selecta Logistik berarti yang dianggap pentingnya adalah logistik. Jadi kalau kita nanti akan mempelajari Kapita Selecta Logistik, maka kita akan melihat sejauh mana karya-karya ilmiah yang sudah disajikan atau sudah diteliti, kemudian mengenai logistik, gitu ya. Nah, tujuan utamanya ini Kapita Selecta ini adalah mempersiapkan mahasiswa biasanya dalam penyusunan tugas akhir. Sebagai sarana persiapan, juga ini menuntut mahasiswa agar menyiapkan skripsinya lebih terarah dan tepat, gitu ya. Nah, sebelum lanjut saya bertanya dulu nih, Bapak dan Ibu, kapan mengambil tugas akhirnya? Semester selanjutnya, Pak. Ini Semester selanjutnya. Oke, semester ini terakhir, Pak. Kalau saya. semester ini terakhir ya kalau untuk Pak Yusril ya. Ya, Oke, Pak Yusril sudah terbayang mau ngambil apa nanti, Pak Yusril? mungkin sedikit kebayang, Pak. Cuma saya belum bisa menjelaskannya, Pak. Pasti Oke, ngawang-ngawang, Pak. oke, baik. Belum fokus gitu Pak ya, apa yang mau diambil gitu ya? Iya, Pak. Baru baru generalnya gitu kayak ngambil mengenai pembelian, tapi belum tahu metode apa yang digunakan atau permasalahan apa yang mau diangkat, Pak. Oke, oke, baik, baik. Terima kasih Pak Yusril. Kalau yang lain Bapak Ibu ada yang akan mengambil semester depan untuk tugas akhirnya? Saya Belum, juga Pak. Pak Fajar belum, Bu Windy belum, Bu Windy. semester depan, Pak. Semester depan ya? Oke, sudah terbayang Bu Windy? Mungkin masalah purchase-nya sih, Pak. Pembelian juga sih sepertinya, Pak. Purchasing ya? Ya, Oke, purchase-nya. sama dengan Pak Yusril nih ngambil purchasing. Atau mau diperbesar menjadi procurement, Bu? Belum terbayang sih, Pak. Belum terbayang, oke. Baik, Pak Najib? Semester depan Pak, izin Pak, tapi belum terbayang Pak mengambil apa Pak. Oke. Kalau yang Lagi dekat bergabung. dengan Pak Najib apa sekarang Pak pekerjaannya? Eh, saya di marketing sih Pak, sekarang lagi di marketing. Oh lagi di marketing. Oke, Iya Pak. baik, baik. Kalau terima kasih Pak Najib. Ya, Pak Edis, siapa? hmm, Pak siapa lagi ya? Pak Luki, Pak Luki. Bu Luki ya, Belum, Bu Luki. belum Saya kepikir, Pak. lupa aja ya. Belum kepikir, Pak. Belum. Belum terpikir ya. Tapi semester depan udah ngambil ya, Bu? Sudah, Pak. Sudah. Oke, Sudah. baik. Berarti sudah ada yang menunggu di depan, tapi ini belum terpikir. Oke. Pak Teguh, Pak Teguh, sudah ada? Sudah sedikit kebayang, Pak. Sudah ya? Apa Iya, kira-kira yang mau diambil, Pak? lebih ke arah ini, Pak. Pemilihan transporter kali, Pak, gitu, Pak. Oke, baik. Baik, pemilihan transporter ya. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin nanti saya akan coba menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup logistik. Mudah-mudahan bisa memberikan insider gitu ya bagi Bapak dan Ibu. Sehingga nanti dari sisi topik atau tema apa yang mau diambil, mungkin ada ide-ide yang memang bisa diambil, ya. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau begitu, kita mempelajari Kapita Selecta ini sebagai salah satu mata kuliah yang memang nanti ukurannya adalah enrichment ya, atau memperkaya. Kalau di dalam tahapan pengetahuan, setelah kita mengetahui kemudian paham, maka ini kita perlu enrichment ya. Enrichment itu ada di mata kuliah ini. Nah, Kapita Selecta ini memang kita akan fokus terhadap karya-karya ilmiah
yang sudah dilakukan oleh banyak orang, dan ini mungkin juga kita nanti akan saling diskusi terkait dengan kemana nanti Bapak-Bapak akan mengambil tugas akhirnya ya, atau skripsinya nanti. Nah, baik saya lanjutkan Bapak-Bapak. Nah, karena di sana ada karya ilmiah, maka saya akan menjelaskan dulu apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah itu adalah ringkasan dari karya tulis ilmiah. Nah, ini bisa kita lihat bahwa di karya ilmiah itu, ini kalau dari LIPI sering disingkat KTI, ini adalah litbang atau tinjauan atau ulasan atau kajian atau pemikiran yang sistematis, kemudian dituangkan oleh perseorangan atau kelompok sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kaidah yang berlaku ini tentu saja nanti Bapak dan Ibu dapat mata kuliah metodologi penelitian ya, kalau ada yang diambil. Nah, metodologi penelitian itulah yang dijadikan acuan ketika Bapak dan Ibu menyusun dari tugas akhir tersebut. Sehingga nanti diharapkan kaidah ilmiah inilah yang menggait atau menjadi acuan Bapak dan Ibu untuk yang nomor 2 ini, Bapak dan Ibu ya, menghasilkan karya, karyanya itu dari pekerjaan, hasil perbuatan, atau ciptaan. Nah, bisa macam-macam. Atau mungkin yang lebih spesifik yang sering dilakukan oleh lulusan-lulusan yang di kami itu biasanya analisis lebih dalam terkait dengan bidang-bidang yang di bidang logistik gitu ya. Nah, kemudian ada tulisnya karena tulis itu berarti nanti ada bentuknya dalam bentuk paper atau bentuk skripsi gitu ya, yaitu menjadi acuan atau menjadi bukti bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan karya tulis ini. Nah, dari hal ini Bapak dan Ibu kita bisa lihat ada beberapa karya tulis ilmiah ini. Nah, ada yang dipublikasikan, ada juga yang belum dipublikasikan. Nah, bedanya apa Bapak dan Ibu? Kalau yang dipublikasikan ini berarti ini sudah dikenali oleh masyarakat luas. Artinya, kalau kita melakukan plagiasi, kita bisa dituntut secara pidana karena melihat atau mencuplik dari publikasi yang sudah ada di kalangan umum. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada tulisan, oh ini disertasinya plagiat. Nah itu sebetulnya kaidah itu muncul bagi karya tulis yang memang belum dipublikasikan. Karena dalam hal ini yang dipublikasi itu adalah jurnal, buku, makalah, dan proceeding. Ya. Jurnal, buku, makalah, proceeding, dan merek dagang. Tapi kalau tugas akhir, itu belum. Jadi skripsi, tesis, disertasi, dan ini hanya berlaku pada internal di lingkungan pendidikannya. Jadi jarang Bapak dan Ibu yang mencuplik atau memplagiasi dari karya tulis, itu tuntutannya pidana. Tapi kalau misalkan yang dipublikasikan, biasanya tuntutannya pidana. Karena ini sudah ranahnya, sudah terpublish, dan memang sudah ada aturan hukumnya. Nah, kalau ini biasanya sanksinya sanksi administratif atau sanksi-sanksi yang bersifat sosial. Jadi contoh mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar ada profesor yang memplagiasi karya tulis, itu harus dibuktikan dulu gitu ya. Kemudian nanti disertasinya dicek dan lain-lain. Kalau memang terbukti nanti tegurannya bersifat etik gitu ya dari perguruan tinggi yang bersangkutan atau dalam bentuk yang lebih parah ya diantaranya pemecatan. Jadi tergantung dari aturan yang ada di masing-masing institusinya. Sehingga kalau Bapak dan Ibu menulis skripsi, tesis, dan disertasi, sekarang sudah dilengkapi dengan klausul bahwa skripsi atau disertasi ini atau tesis itu bebas dari plagiasi. Kalau misalkan Bapak dan Ibu terbukti nanti terplagiasi, maka nanti Bapak dan Ibu di sana menuliskan bersedia dituntut secara hukum. Dan itu aturan itu sudah dikeluarkan dari Kemenristek untuk menjaga kredibilitas dari masing-masing tugas akhir ini. Nah, yang berikutnya contoh yang lain yang belum dipublikasikan adalah laporan penelitian, manuskrip, dan working paper. Ya.
Laporan penelitian itu laporan saja, belum terjadi apa-apa. Kemudian manuskrip juga sama. Ini belum jadi jurnal, tapi dia siap dipublikasikan. Kalau yang working paper ini biasanya masih coret-coretan gitu ya, tapi sudah berbentuk. Dan ini belum bisa dikatakan sebagai jurnal atau makalah yang siap diterbitkan. Oke. Sampai sini Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya ringkas sedikit ya. Dengan paparan ini Bapak dan Ibu harusnya sudah mengetahui sekarang apa definisi dari Kapitas Recta. Yang kedua, karena di Kapitas Recta itu ada karya tulis atau karya tulis ilmiah, maka Bapak dan Ibu mengenal ada karya tulis yang dipublikasikan dan ada karya tulis yang belum dipublikasikan. Oke, sampai sana Bapak dan Ibu jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan ke ruang lingkup Bapak dan Ibu ya. Ruang lingkup dari Kapitas Recta itu. Nah, yang pertama ada logistik, yang kedua ada logistik sistem. Nah, saya mau nanya nih ke siapa saja ya yang bisa menjelaskan. Mungkin Bapak-Bapak kan sudah kuliah ya, ada yang 1 semester atau 2 semester. Definisi dari logistiknya Bapak-Bapak ada yang ingat nggak? Definisi logistik? Kalau dari saya sih Pak, untuk simpelnya mungkin definisi logistik adalah sebuah proses pemindahan Mhm. barang, informasi maupun harga, uang itu dari hulu ke hilir sih Pak. Oke, baik. Pemindahan barang, uang, informasi dari hulu ke hilir. Oke, baik. Terima kasih Pak Isri. Yang lain Bapak dan Ibu? Ada mungkin? Pak Teguh silakan. Izin menambahkan, Pak. Boleh, silakan Pak. Ya, logistik adalah perpindahan barang, uang, informasi dari satu titik ke titik lain dengan waktu yang tepat, jumlah yang tepat, dan saya agak lupa tuh, Pak. Pokoknya waktu yang tepat, jumlah yang tepat, gitu, Pak. Oke, baik. Intinya dia perpindahan barang gitu ya Pak ya? Iya, Pak. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan? Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah mengetahui logistiknya? Belum? Oke. Saya loncat sedikit Pak ya. Ini ada saya buat coret-coretan gambar Pak. Kenapa logistik itu muncul gitu ya sebelum ke ini. Oke. Oke ya. Bapak. Ini yang umum ya, yang kita kenal ya. Mungkin Bapak juga sudah sangat mengenal nih. Yang dimaksud hulu itu supplier ya Pak ya. Kemudian hilirnya adalah shopper. Betul ya Pak ya? Dia mengalir dari supplier, manufaktur, distributor, retailer. Nah, saya sedikit mendiskusikan bagaimana kita menjelaskan tentang aktivitas di logistik. Ya. Perpindahan barang dari hulu ke hilir itu bisa terjadi dari supplier ke manufaktur, bisa juga dari manufaktur ke distributor, bisa juga dari distributor ke retailer, bisa juga dari retailer ke shopper, atau di sini customer akhir. Maka kalau disebutkan hulu ke hilir, bisa bagian dari sini atau bisa keseluruhan dari bagian yang ada di sini. Jadi artinya Bapak-Bapak, kalau misalkan kita melihat seperti ini kita melihat satu rangkaian aktivitas dari masing-masing pelaku dan ini biasanya disebut dengan aliran supply chain, Bapak dan Ibu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sangat tahu bahwa supply chain itu lebih tinggi atau misalkan supply chain itu adalah fungsi daripada logistik. Jadi dia lebih tinggi dari logistik. Karena logistik itu aktivitasnya sama dengan supply chain, tetapi di supply chain dia ada yang disebut dengan value ya atau value added-nya. Nah, kita mulai Pak konteks di logistiknya. Mungkin Bapak-Bapak sangat paham
bahwa logistik itu lahir kalau ada permintaan. Nah, saya nanyanya ke ibu-ibu biasanya yang belanja nih. Bu Windy, Iya, Pak. Bu Windy sering pesan GoFood? Sering, Pak. Sering, oke. Itu pesan ke transporternya atau pesan ke restornya, Bu? Kalau di Shopee, yang GoFood yang di Shopee-nya langsung ke restoran ya kan, Pak? Oke, kita pesan ke restorannya, baru logistiknya jalan kan, Bu ya? Benar, Pak. Betul. Jadi kalau Ibu tidak pesan, kira-kira ada nggak pengantarannya, Bu? Kira-kira Tidak. tidak ada. Berarti kalau ada permintaan, maka logistik itu jalan. Artinya driver dari logistik itu adalah terjadinya permintaan, kemudian ada transaksi. Jadi seperti Bu ini tadi, kalau nggak pesan ke restoran, nggak bakalan jalan ya GoFood-nya gitu ya. Nah itu yang terjadi di bisnis logistik. Bapak izin ya mendengarkan azan dulu, Bapak Ibu. Baik, Baik, Pak. Pak. Ya.
Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti contoh tadi, bahwa logistik itu baru berjalan kalau ada demand, maka demand ini sangat dipelajari di dalam logistik karena ini yang diukur nanti untuk pemenuhan terhadap customer-nya. Dan bisnisnya akan berjalan dari demand ini. Meskipun demand itu tidak lahir dari logistika sendiri. Jadi misalkan, nah ini contoh misalkan, contohnya Bu Windy mungkin ya, Bu Windy di distribusi ya, Bu Windy. Iya, Pak. Oke, Bu Windy kalau sekarang proses bisnis di distribusi seperti apa Bu? Untuk proses bisnis yang berjalan saat ini? Kalau saya di bagian logistik, saya menerima PO dari marketing, Pak. Nanti dari PO itu saya cari ekspedisinya, terus di loading sampai ke tangan distributor, Pak. Oke, berarti ada permintaan dari marketing ya Bu ya untuk dipenuhi ya? Iya, Oke, yang memikirkan demand-nya berarti di marketing ya Bu? iya, Pak. Yang Oke, mencari oke, baik. Berarti kalau begitu, kalau terjadi, saya lanjutkan Bu ya. Kalau misalkan di sini tidak ada di persediaannya Bu, kira-kira apa yang dilakukan Bu di tempat Ibu? kalau misalnya terjadi nggak ada barang di gudang, Pak. Iya betul. Terjadinya ini, Pak, kerugian karena kita nggak bisa melengkapi PO, distributornya komplain, paling kita ajuin ke pabrik gitu. Rajin ke pabriknya Bu ya. Berarti Ibu akan mengajukan ke pabrik, dan pabrik mungkin kalau ada persediaan dikirim ya Bu ya ke tempat Ibu. Benar. Jadi setiap bulan saya bikin PO purchase order juga ke pabrik untuk stok di gudang, Pak. Oke. Dasarnya dari PO-PO yang masuk ya Bu, pengambilannya. Biasanya kita buffer stok sih, Pak. Jadi dari peramalan bulan kemarin kita atau dari kerjasama dari pabrik itu kita harus ngambil berapa ribu per karton. Jadi PO-nya kurang lebih dari SOP yang berjalan sih, Pak, antara kerjasama masing-masing perusahaan. Baik, berarti Ibu dua strategi ya berarti Bu ya. Ada yang push dari pabrik, ada juga yang pull dari Ibu ya berarti ya. Iya, Pak, lihat dari penjualan sebelumnya. Oke, baik. Baik, kalau begitu, ada berapa Bu jumlah barangnya sekarang? Berapa ribu jenis Kalau barangnya Bu? kalau suppliernya kurang lebih ada 5 sih, Pak. Kalau Ada jenis 5. barangnya mungkin sekitar 20 lebihan. Oke, 20 ya Bu ya. Kurang lebih ya, Pak. Oke, berarti Ibu melakukan forecast sendiri dan juga ada mandatori Ibu ya dari pabriknya untuk bisa didistribusikan ya sama perusahaan Ibu ya. Iya, benar, Pak. Oke, baik. Nah, ini contoh ini di distributor. Distributor ini kalau manufakturnya sistem dorong ke sini, maka distributor ini yang memang tadi kalau misalkan em, tapi bukan anak perusahaan kan Bu ya distribusinya? Bukan, Pak. Bukan ya? Oke. Bukan. Jadi kalau bisa disebutkan pihak ketiga ya Bu ya dari itu ya? Iya, pihak ketiga dari pabrik langsung, Pak. Oke, baik. Jadi kalau begitu maka begitu ada permintaan nih dari distributor contohnya ke pabrik tadi, maka ini logistiknya bergerak. Nah, saya mungkin tadi menyebutkan logistik gitu ya, padahal yang bergerak itu di sini cukup transportasinya saja yang berjalan ke distributor ini. Tapi sebetulnya yang dimaksud logistik itu adalah perpindahan barang dari sini ke tempat yang berikutnya atau dari asal ke tujuan. Tapi yang menjadi ciri utama itu adalah pindahnya kepemilikan. Jadi kalau misal ya contohnya tadi dari manufaktur pindah ke distributor, maka di distributor ini dia pindah kepemilikan, bukan lagi milik pabrik tapi milik distributor. Saya nanya lagi ke Bu Windy,
itu barangnya tidak boleh dikembalikan kan ya? Harus habis di tempat Ibu. Iya Pak, soalnya udah dibeli langsung Pak. Jadi itu yang dimaksud pindah kepemilikan karena dia berpindah kewenangan dan lain-lainnya. Maka itulah yang dikatakan logistik perpindahan barangnya. Jadi saya ulang sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau ini ada permintaan, maka permintaan itu akan di-create menurut jalur masing-masing. Jadi kalau di retailernya ada, dia ngambil retailer langsung. Kalau dia tidak ada, ya dia ngambil di distributor. Kalau tidak ada distributor, ngambil di manufaktur. Masalah kita tidak membahas ya Bapak dan Ibu mengenai berapa waktu yang diperlukan, karena ini lingkupnya dalam proses di logistik secara keseluruhan. Nah, kalau barangnya tidak ada, maka dia akan lihat di inventorinya. Nah, pabrik pasti akan memproduksi. Kalau barang jadinya nggak ada, ya pabrik ini akan memproduksi. Dan itu semuanya ada di inventory management. Nah, kalau di inventorinya juga nggak ada barang yang untuk diproduksinya, maka dia melakukan produksi. Kemudian setelah melakukan produksi, pabrik ini dia akan menyimpan di gudang. Tapi kalau misalkan produksinya juga ini harus dilakukan, maka sebelumnya dia harus melakukan pembelian nih. Pembeliannya yaitu ke supplier di sini. Nah, apa yang dibeli oleh pabrik biasanya bahan baku. Tapi kalau yang dibeli dari distributor ke manufaktur ini barang jadi. Retailer ke distributor ini barang jadi. Nah, ini khas karena procurement yang di sini atau pembelian juga di sini ini adalah membeli bahan baku. Nah, setelah bahan baku dibeli, maka yang muncul adalah kita harus menyimpan itu di gudang. Di sana ada material handlingnya, kemudian ada order processing. Karena nanti kalau barang material maupun barang yang jadi, ini akan diproses ordernya untuk disesuaikan dengan PO atau permintaan dari masing-masing lini yang ada. Nah, proses selanjutnya untuk melakukan perjalanannya ya kita menggunakan transport. Kalau lokal menggunakan yang lokal bisa trucking, bisa kereta gitu kan. Tapi kalau yang untuk ekspor impor biasanya pakai kapal laut atau pakai pesawat. Nah, berarti Bapak dan Ibu sekarang sudah terbayang nih Bapak dan Ibu kira-kira mau mengambil di aktivitas logistiknya yang mana kira-kira yang bisa Bapak dan Ibu sampaikan. Nah, saya ingin bertanya dari PT Pos, Bapak-Bapak, mungkin ini ada Pak Pajar nih, atau Pak Edison ya, atau Bu Luki. Pak Pajar mungkin Pak Pajar, saya mau bertanya, Iya Pak. kalau PT Pos letaknya di mana nih Pak, kalau di sini? Di antara supplier manufaktur, di antara manufaktur distributor, di antara distributor ke retailer, Pak. Oke, berarti itulah yang dimaksud 3PL ya Pak ya? Iya, betul, Pak. Oke, berarti PT Pos itu ada di mana-mana gitu Pak ya? Ada di sini, ada di sini, ada di sini, bahkan untuk yang ke customer sekarang sudah ada Pak ya, kurir servisnya Pak ya? Udah lama sekali. Udah lama, Pak. Memang itu awalnya, Pak. Oke. Nah, berarti kalau begitu Pak, sudah terbayang ya, kira-kira Bapak mau ngambil di mana nih? Kalau ada di tengah-tengah. Karena bahasanya kan hubungan antara supplier manufaktur, hubungan manufaktur distributor, hubungan distributor sama retailer ya, Pak Fajar ya? Ya, betul, Pak. Oke, baik. Spesifiknya nanti Pak Fajar bisa dipikirkan. Bisa dipikirkan. Iya. Oke. Nah, saya juga bertanya nih ke Pak tadi siapa ya? Pak Teguh, Pak Teguh. Nah, ini perusahaan Bapak berada di mana nih Pak Teguh? Perusahaan saya di manufaktur, Pak. Di manufaktur. Oke. Berarti Bapak mensupport Pak ya kalau Bapak produksi, logistiknya jalan gitu Pak. Tapi kalau Bapaknya nggak produksi, logistiknya nggak jalan nih Pak. Betul, Pak. Nah, jadi dalam hal ini memang driver untuk logistik ini adalah manufaktur atau proses pabrik gitu ya. Nah, Pak Teguh, saya mau bertanya, kalau di perusahaan manufaktur, Bapak mengelola logistiknya juga atau ada bagiannya atau enggak, Pak? Untuk di internalnya ya, Pak? Ya, Atau apa untuk di distribusinya, Pak? internalnya, Pak. Di internalnya, Pak. Oh ya, ada, Pak. Ada ya. Ada tim untuk ordernya, ada Oke. untuk
tim purchasing-nya juga, Pak. Oke. Terus juga warehouse-nya juga, sama Oke. tim shipping-nya, Pak. Oh, shippingnya ada juga, Pak ya? Iya, Pak. Jadi untuk ekspor itu kita fokus di tim shipping, Pak. Oke. Shippingnya Pak pakai ocean atau pakai air freight, Pak? Mayoritas ocean sih, Pak. Air freight tuh kalau untuk sampel dan barang-barang yang urgent saja, Pak, tapi dalam publikasi yang kecil, Pak. Oh, kebebasan kecil. Oke. Iya. Bapak shippingnya ke pihak ketiga atau Bapak ngurus sendiri, Pak? Shippingnya pihak ketiga, Pak. Sudah Oh, pihak ditentukan oleh Adidasnya, Pak. Oh, sudah ditentukan oleh Adidas, Pak ya? Betul, Pak. Berarti tinggal ikut saja berarti, Pak ya? Betul. Oke. Berarti Bapak hanya tinggal membayar ongkos preg saja ya, Pak ya? Iya, Pak. Oke, baik. Tapi Bapak mengelola gudang barang mentah sama barang jadi berarti, Pak ya? Iya, Pak. Gudang raw material sama finish good-nya, betul. Oke, baik. Itu sudah ada, Pak. Saya pernah melakukan penelitian nih, Pak, dengan mahasiswa saya waktu di Iya. Pramnas. Itu meneliti tentang outsole, Pak. Jadi saya pakai metode mahasiswa saya itu pakai DMAIC Iya. mengecek outsole itu apa yang bisa dikembangkan karena fenomenanya banyak outsole-nya itu rusak tuh, Pak. Betul. Kan ada ujinya, Pak ya? Iya, Ada Pak. ujinya. Kemudian kita bertanya ke manajer produksi, operatornya gitu ya. Jadi ada beberapa tes yang harusnya 2000 tes pelipatan, jadi baru di bawah 2000 itu sudah ada yang patah gitu. Nah, Oh, iya, Pak. mungkin Bapak juga bisa mengambil kalau di beberapa bagian di manufakturnya yang lebih ke logistiknya itu Pak bisa di gudang, bisa di procurement atau bisa di shipping tadi. Baik, Pak. Terima kasih sarannya, Pak. Ya, supaya ngumpulin datanya Pak tidak usah susah. Iya, ya, Pak. Sudah ada di internal ya, Pak. Iya, bisa dari internal Pak, biar lebih cepat. Betul, Pak. Terima kasih, Kalau Pak. enggak itu agak lama tuh Pak kalau dari luar Pak. Apalagi dari partner agak lama gitu. Oh, siap, Pak. Oke. Kalau Pak Yusril ada di sebelah mana nih Pak Yusril nih? Kalau saya Pak dari distributor Pak. Oh, dari distributor. Oke. Berarti Bapak hubungannya dengan manufaktur sama retailer ya Pak ya? Iya Pak, jadi langsung ke manufaktur sama ini Pak, instansi rumah sakitnya Pak. Oh, instansi rumah sakit. Berarti langsung user Pak ya? Iya Pak, langsung user. Oke, instansi rumah sakitnya. Berarti langsung ke rumah sakit Pak ya? Alat-alat kesehatan semua Pak atau dibatasi alat kesehatannya? Eh, lumayan banyak juga sih Pak yang memang lagi laku di pasaran aja sih Pak. Kebetulan kayak alat lab, terus alat kayak stetoskop kayak barang kecil ataupun kayak alat radiologi juga banyak Pak kayak gitu. Cuma memang kita ada impor maupun lokal Pak. Oke, oke. Baik. Di Jakarta Pak ya? Ya betul Pak, di Jakarta Pak. Tapi pasarnya ada yang di Bandung Pak? Untuk pasarnya kita ke seluruh Indonesia Pak, dari mulai Aceh maupun ke Merauke juga ada Pak. Jadi ke pelosok juga ada. Karena kita Oh, sistemnya e-katalog Pak. oh pakai katalog ya? Oke. Ya, Tapi pengadaan apa namanya dropnya dari Jakarta Pak ya? iya betul Pak. Untuk Oke. dropnya Jakarta baru disebar ke customer langsung di seluruh Indonesia. Oke. Sistemnya sekarang Pak stok atau by order Pak? Kita Pak, kita sistemnya by stock sama by order Pak. Cuma memang untuk stok itu untuk alat-alat yang memang sekiranya laku di pasaran dan memang masa penyimpanan juga gak terlalu cepat gitu Pak. Oke, baik. Tergantung ini ya Pak ya, tergantung barang yang laku ya Pak sekarang ya. Iya betul Pak, soalnya memang untuk alat kesehatan ini kebijakannya berubah-ubah Pak. Jadi kita gak bisa stok gitu Pak. Sulit untuk stok tuh karena memang ketika stok itu berjalan dan kebijakan itu berubah maka stok itu sulit untuk dijual Pak.
Oh gitu, siap. Ya. Iya ya. Berarti harus ada yang ngintip itu Pak kebijakannya tuh Pak. Iya Pak, cuma ya namanya kebijakan berubah-ubah Pak. Kadang-kadang dalam 1 bulan bisa berubah. Contoh halnya misalkan kita biasa membeli alat impor, alat kesehatan, namun ketika kita udah stok, alat tersebut tuh di freeze Pak, jadi tidak bisa dijual kembali atau harus turun tayang di e-katalog gitu Pak. Oh oke Jadi begitu. seperti itu sih Pak. Siap siap siap. Lumayan juga ya, berarti sangat dinamis ya Pak ya. Iya Pak, makanya untuk kayak forecasting di sini agak sulit sih Pak, karena memang kebijakannya itu bisa berubah dalam 1 tahun, juga bisa beberapa kali kebijakan gitu Pak. Iya ya, berarti apa ya? Kalau saya sering menyebutnya itu Pak, ilmu marketing itu ilmu goib ya Pak ya. Nah iya Pak, betul Pak. Jadi, jadi nggak ketahuan gitu Pak ya. Ya Pak, angka Siap, gitu. siap, siap. Ini luar biasa nih. Terima kasih Pak Yusril. Nanti mungkin Apa? mana yang Bapak bisa lakukan nanti silakan didiskusikan nanti kalau di semester depan Pak ya. Baik siapa? Oke. Nah, Bapak dan Ibu, jadi lingkup di logistik sistem ini, kalau misalkan kita lihat di sini, memang ini saja Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi kalau di lingkup logistik, ya di ranah ini Bapak dan Ibu ya. Jadi aktor-aktor yang ini menjadi driver, logistiknya berjalan gitu ya. Jadi manufaktur kalau produksi, warehouse-nya jalan, procurement-nya jalan, kemudian shipping tadi jalan. Tapi kalau misalkan tidak produksi, ya stop. Sama dengan distributor distributor berhenti saja gitu ya sehari. Nah logistiknya nggak jalan sama sekali gitu. Jadi logistik itu memang sangat tergantung dengan apa proses operasi di produksi, tetapi logistik bisa juga memacu terhadap kegiatan produksi, yaitu lewat demand ini. Sehingga tadi disampaikan sama Bu Windy, kita bisa lihat bahwa distributor itu juga bisa melakukan marketing gitu ya. Ada satu lagi nih Pak tadi Bu Luki, ayo Bu Luki. Iya, Pak. Bu Luki, bagaimana Bu Luki? Bu Luki kan di pos ya. Halo Bu, Iya, Pak. di pos ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Oke, Bu Luki sudah terbayang gimana Bu Luki? Maaf, Untuk Pak. Dari tadi, kebetulan kan, Pak, kita lagi ada bayar bantuan di luar. Jadi tadi saya samar-samar, Pak, dengarnya. Kan oh kebetulan gitu. sekarang juga ada pembayaran beras. Iya, Pak. Penyaluran beras. Jadi tadi, ini saya baru ini, Pak. Baru join lagi dengarnya, Pak. Oh gitu. Oh bisa sampai Iya. malam ya Bu? Bisa, Pak. Ini kita masih di lapangan, Pak. Karena penyaluran bantuan beras yang Februari, Pak, dari pemerintah. Oh beras ya. Masih ya Bu di sana ya? Iya. Oh Iya, oke oke. sampai nanti di bulan 6, Pak. Oh bulan 6 ada juga ya Bu bantuan beras? Iya, Pak, setiap bulannya, Pak. Tapi untuk sampai sekarang itu sampai di bulan 6, Pak, yang udah di ini sama dari pemerintah Bulog sama posnya, Pak. Jadi Oke maaf, oke. Pak, tadi belum dengar semuanya. Oke Bu Luki, monitor saja tapi concernnya itu ya Bu Luki ya. Nanti bisa mendapatkan bidang apa nanti yang Bu Luki nanti akan ambil. Oke. Baik, Baik, Pak. Bapak-bapak, nah ini saya kembali lagi ke atas. Jadi, aktivitas fundamental logistik itu ada demand, ada inventory management, ada produksi, ada procurement, transportasi, produk packaging ini isinya di warehousing, material handling juga di warehousing, order processing juga di warehousing. Jadi inilah fundamental logistik activities Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mengambil mata kuliah, bidang ini, maka Bapak dan Ibu ini mengambil view yang di logistik lakukan, gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Ya misalkan Pak, saya nggak bisa ngambil ini, ya nggak apa-apa Pak. Tapi konteksnya masih masuk logistik. Jadi contohnya demand forecasting ini kan dari marketing, bisa diambil dari sana. Tapi inventory management mungkin Bapak juga tadi mungkin Bu Windy ada yang di inventory bisa dilakukan juga. Nah, ini bapak-bapak yang harus gitu ya,
ketika Bapak-Bapak melakukan penelitian di dalam tugas akhir, inilah aktivitas logistik yang memang harus dipenuhi gitu. Sampai sini, Bapak-Bapak ada yang ditanyakan? Bapak Ibu? Cukup? Kalau dari saya belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Nah, sekarang Bapak-Bapak supaya supaya tidak bosan nanti minggu depan saya ingin ditemani nih, karena kan minggu depan masih belum Ramadan ya. Insya Allah kita bertemu lagi. Nanti Bapak-Bapak saya ingin ditemani. Nah, ini dari fundamental logistik yang ini, Bapak-Bapak. Nanti saya akan membagi ke Bapak-Bapak untuk berdiskusi. Jadi Bapak-Bapak cari materi yang dituliskan ini, kemudian nanti Bapak-Bapak presentasi, kemudian nanti kita diskusi, nanti saya ngasih materi. Jadi supaya tidak kaku dan Bapak Ibu juga ada challenge lah untuk bisa literasi tentang ini, karena sebagian besar pasti Bapak udah tahu ya. Bisa di internet banyak atau dari jurnal dan lain-lain. Nah, untuk bulan Ramadan Bapak-Bapak nanti insya Allah kita tidak ada pertemuan, tapi akan diisi dengan video yang nanti akan saya rekam. Kemudian nanti Bapak-Bapak mengerjakan seperti tugas kecil gitu ya dari materi yang disampaikan. Nah, untuk minggu depan ini aja ya Pak, milih saja nih dari yang sini ya. Saya minta Pak Teguh. Halo Pak Teguh. Siapa? Pak Teguh, minggu depan nih Pak Teguh, mohon bantuan Pak untuk memaparkan mengenai demand forecasting, Pak Teguh. Oh, baik. Siapa? Ya, Pak Teguh silahkan di setup saja waktunya secukup dari materi yang Pak Teguh bawakan gitu ya. Nanti kita diskusikan. Nah, nanti saya akan enrichment dari penelitian-penelitian yang mengenai demand forecasting. Gitu. Baik, Pak. Gitu ya Pak Teguh ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Sepertinya saya cukupkan sebagai perkenalan, tapi sebelum itu saya mau absen dulu. Mohon izin saya panggil satu-satu. Pak Yusril ada tadi, Biar, Pak. Bu Windy ada, Hadir, Pak. Pak Teguh ada, Hadir, Pak. Pak Randy ada tapi keluar lagi ya tadi ya. Ada yang tahu nggak Pak Randy kemana? Pak Edison ada, Muhammad Fazar ada, Hadir, Pak. Pak Fajar, Pak Randy ada nggak ya Pak Fajar? Kurang tahu, Pak. Oke. Bu Luki hadir. Pak Hadir, Najib, Pak. iya. Pak Najib, Hadir, Pak. Hadir. oke baik. Ini Pak Randy yang belum ya. Tadi udah masuk. Oke. Bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya. Saya cukupkan. Nanti insya Allah Zoom-nya Bapak ya. Menunggu saja, nanti saya coba upload di si Akad ya Pak. Nanti Bapak bisa dicek. Izin tanya, Pak. Ya. Ini Pak Edison juga nanya, ada grup PA-nya nggak ya, Pak? Oh iya. Bapak silakan create aja, nanti undang saya aja Pak ya. Oh, siapa? Boleh Pak gitu. Baik-baik. Siap. Kalau di sini siapa nih Pak yang mau jadi ketua kelasnya nih Pak? Barangkali ada yang sukarela, bersedia? Pak. Silakan. Silakan yang bersedia. Udahlah Pak Teguh aja, Pak Teguh ya. Nanti Oh, siap. dibuatkan. Oke, Pak. Pak Teguh nanti nama saya ada di grup RPL juga. Nanti di invite aja ya. Oh, baik. Siap, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh ya. Saya cukupkan dulu untuk